Jangan kita berpikir bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang tidak boleh makan, tidak boleh begini dan begitu, sehingga menyusahkan, bikin pusing. Nah, ini ciri bukan ciri orang beriman, tapi ciri apa? Sebaliknya, ciri orang munafik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Tidak ada jaminan bagi setiap diri kita ini mendapati bulan Ramadan karena kita tidak tahu ajal. Ya, kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan bulan Ramadan. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh salafus saleh terdahulu dari kalangan sahabat ataupun kalangan tabi'in. Mereka 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan dari jauh hari sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka itu bisa mendapatkan bulan Ramadan pada tahun itu. Nah, kemudian 6 bulan setelah bulan Ramadan mereka menyibukkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana amal mereka yang pernah dilakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi yang kita katakan bahwa setiap diri kita tidak bisa menjamin diri kita bertemu dengan bulan Ramadan. Mungkin beberapa hari yang lalu kita telah mendengar tetangga kita telah wafat, ataupun ada di antara keluarga kita telah wafat. Ya. Ini adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak mendapatkan bulan Ramadan. Kenapa kita berharap besar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat memasuki bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan dan juga kita banyak memanen pahala di bulan tersebut karena dilipat gandakan pahala. Nah, mungkin kita bisa mencari waktu-waktu di istijabahnya doa seperti di sepertiga akhir malam. Ini dikhabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia untuk menistijabah, untuk mengabulkan doa orang yang berdoa pada waktu itu. Apakah kita termasuk orang yang sudah bangun di sepertiga akhir malam? Dan di tempat-tempat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita berdoa antara adzan dan iqamah. Nah, ini waktu yang diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin agar kita bisa memasuki bulan Ramadan. Kita harus gembira, senang dengan kedatangan bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW dalam satu riwayat, wa kana Rasulullah SAW yubashshiru ashabahu. Adapun Rasulullah SAW dulu itu memberi kabar gembira kepada sahabatnya. Beliau mengatakan, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Kataballahu alaikum siyamahu. Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa pada bulan tersebut. Tuftahu abwabul jinan. Pada bulan tersebut dibukanya pintu-pintu surga, wa tughlaqul jahim, dan ditutupnya pintu-pintu neraka dalam riwayat Imam Ahmad. Bukti keimanan kita ketika ada syiar Allah Subhanahu wa taala ataupun syariat Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita, itu kita senang, bukan malah berat. Jangan kita berpikir bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang tidak boleh makan, tidak boleh begini dan begitu, sehingga menyusahkan, bikin pusing. Nah, ini ciri bukan ciri orang beriman, tapi ciri apa? Sebaliknya, ciri orang munafik. Ya kan? Kadang ada orang berpikir, wah susah bulan Ramadan ini, tidak bisa gini, tidak bisa minum, tidak bisa makan dan lain sebagainya. Berpikir seperti ini. Nah, ini kita kalau ada seperti ini di dalam diri kita, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hidayah, beri petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bergembira, senang dengan datangnya bulan Ramadan, ini adalah merupakan tanda-tanda keimanan kita masih ada di dalam hati kita. Maka bergembiralah dengan datangnya bulan Ramadan, yang mana
kita mungkin masuk di bulan Ramadan itu dengan amal-amal yang pernah kita lakukan. Yang akan kita lakukan itu kita mendapat maghfirah dan derajat kita diangkat dan bisa mungkin memberatkan timbangan pahala kita di akhirat nanti. Dan kemudian ya, yang perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan ini, tentunya kita sudah membuat mungkin schedule ataupun perencanaan ya. Bagaimana kita bisa waktu yang mungkin kita sibuk di siang harinya ya kita manage. Waktu mungkin kita setelah sholat berapa menit kemudian kita harus tilawah. Ya, mungkin di Ramadan ini saya harus khatam minimal. Kalau seandainya kita targetkan biar khatam 2 kali, 3 kali dan bahkan lebih daripada itu lakukan. Waktu sholat duha, mungkin sholat duhanya di bulan Ramadan kita tidak pernah kita tinggalkan. Apalagi tarawihnya ya, harus kita persiapkan. Ya, kita atur waktu kita. Sehingga dengan masuknya bulan Ramadan ini ya kita bisa mengambil manfaat, mengambil faedah yang sangat besar. Ya mungkin bagi orang yang sibuk bekerja susah sekali mengatur waktu, tapi terkadang dalam urusan dunia ya kita bisa memanage sedetail mungkin. Tapi dalam masalah urusan akhirat ya kita tidak bisa. Berarti akhirat kita jadikan nomor 2 berarti ini kalau kayak begini nih. Ya, iya. Padahal akhirat itu adalah merupakan kehidupan yang kekal. Sedangkan dunia ini hanya sebagai tempat kita untuk mencari ya bekal untuk menuju akhirat. Terkadang ada di antara orang mereka untuk menunggu berbuka bermain catur. Coba kita lihat, main catur ini ada manfaatnya di akhirat? Tidak ada. Ya kan? Seandainya kita gunakan untuk tilawatul Quran ataupun kita mendengarkan tausiah ya agar meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih bermanfaat. Dan khawatir kita termasuk orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika kita tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala belum tentu takdirkan ke kita di tahun depan untuk mendapatkan bulan Ramadan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Raghima anfu rajulin", celakalah bagi seorang laki-laki yang mendapatkan dia bulan Ramadan summan salafa falan yughfar, dan dia keluar dari bulan Ramadan ataupun dia ditinggalkan oleh bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bisa jadi dia ketika di bulan Ramadan itu mengabaikan waktu-waktunya, tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat waktu untuk masuk ke bulan Ramadan tapi kita tidak memanfaatkan? Malah Allah Subhanahu wa taala murka kayak begini nih. Maka kita manfaatkanlah waktu bulan Ramadan. Ya, kita tidak tahu apakah ini bulan Ramadan yang terakhir bagi kita. Seandainya kita mungkin bagaimana agar kita maksimal sungguh-sungguh di bulan Ramadan. Anggap saja bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan yang terakhir. Kita tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Tapi tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa mendapatkan bulan Ramadan ya di waktu ataupun di tahun-tahun yang akan datang dengan jumlah yang banyak. Dan kemudian yang perlu kita perhatikan juga ya untuk menghadapi bulan Ramadan ini ya kita mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan, karena tidak setiap hari, tidak setiap bulan kita melakukan shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Terkadang kita lupa berkaitan dengan hukum-hukum di bulan Ramadan, apa yang disunnahkan, apa yang menjadi syarat-syarat, apa yang bisa membatalkan di bulan Ramadan ataupun merusak puasa kita. Ya, ilmu ini kita mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini adalah merupakan bekal kita untuk beramal kepada Allah ataupun beribadah. Ya, mungkin kita mengetahui syarat diterimanya ibadah itu kan ada 2. Ikhlas dan juga mutaba'atu Rasul. Ya, mungkin ikhlas iya, kita beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesuai enggak ibadah yang kita lakukan ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Ya, syarat yang kedua ini ya yang perlu kita ilmui, yang perlu kita pelajari. Jangan sampai kita melakukan ibadah ternyata tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang bukan perintah dari kami ataupun tidak diperintahkan dari kami, maka dia tertolak. Jadi sayang kita sudah capek-capek beribadah ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mutaba'atur Rasul.
Apa saja yang diperintahkan, apa saja yang dilarang, apa saja yang merusak amal ibadah kita di bulan Ramadan. Maksimalkan waktu kita untuk mempelajari yang berkaitan dengan hukum-hukum bulan Ramadan ataupun puasa di bulan Ramadan. Dan kemudian yang perlu juga kita perhatikan adalah yaitu sebelum memasuknya bulan Ramadan, marilah kita meninggalkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jangan biarkan diri kita dengan memasuki bulan Ramadan masih penuh dengan perbuatan dosa, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Seandainya bisa memaksimalkan lagi, bukan hanya perbuatan dosa tapi perbuatan sia-sia yang tidak ada manfaatnya. Untuk dunia tidak ada manfaatnya, apalagi untuk akhirat tidak ada manfaatnya. Nah, sekarang kan ya dengan kemajuan teknologi, orang ataupun kaum muslimin itu banyak dihabiskan waktunya dengan handphone mereka. Ini membuang waktu mereka. Ya, jadi marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum memasuki bulan Ramadan. Kapan lagi kita mau bertobat kalau bukan sekarang? Apakah kita ingin menunggu Allah Subhanahu wa taala memanggil kita sedangkan kita masih berlumuran dengan maksiat ataupun dosa-dosa kita? Ya, kapan lagi kalau bukan sekarang? Dan jangan lagi terpikir di benak kita at-taswif. At-taswif itu menunda-nunda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menunda ataupun taswif itu datangnya dari syaitan. Ya mungkin nantilah saya bertobat, nantilah saya masih meninggalkan dosa nanti. Ternyata ajal Allah Subhanahu wa taala, ajal kita sudah datang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita sudah datang, kita tidak sempat bertobat kepada Allah. Marilah sebelum masuknya bulan Ramadan kita bertaubat dan membersihkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan diri kita ini bersih, kita diberi taufik sangat mudah melakukan amal ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala bishawab. Semoga bisa memberi manfaat kepada kita semua.